Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin haqqa hamdih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim la'allakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa inna asdaqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala tancapkan di dalam hati kita semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala meminta janji terhadap kita yang mana disebutkan di dalam surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum, bukankah aku ialah Rabb kalian? Maka tatkala itu kita menjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu bala, betul wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau ialah Rabb kami. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahannya, karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ni'matin la yuqarribuna ilallahi fa huwal baliyah. Segala nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka musibah. Kemudian salat wassalam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in hingga kita selaku umatnya yang senantiasa sikoh meniti menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya haturkan jazakumullah khairan jaza terhadap Ustadz Panji selaku tuan rumah dari RTTH Tunas Harapan, ya, Tunas Harapan, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit bersilaturahmi, berdiskusi tentang beberapa materi yang saya dalami. Kemudian tujuan saya juga ke sini salah satunya tadi dijelaskan ingin mensosialisasikan terhadap program kami yang kami canangkan di tempat kami, yakni berupa lembaga pondok pesantren tahfidzul Quran tingkat SMP. Jamaah rahimani rahimakumullah, sebelumnya tak lupa mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Royhan, asal saya dari Singaparna, jadi asli dari Tasikmalaya. Kebetulan alhamdulillah saya juga kesini itu bukan baru, kayaknya udah 4 kali tadi ya, udah 4 kali main kesini. Dan qadarullah juga saya ini
teman karibnya Mas Alwan. Ya, Mas Alwan di Mahad Ali An-Nur. Ya, kemarin kita bareng-bareng lulus di Mahad Ali An-Nur di tanggal 2 Desember. Alhamdulillah. Sebelumnya riwayat pendidikan saya dulu sekolah TK di dekat rumah sih. Namanya TK An-Nur. Lanjut SD samping rumah juga, SDN 3 Cisaruni. Kemudian saya lanjut di Pondok Pesantren Al-Mutakin Cirebon. Ada yang tahu? Ya, di Cirebon saya ngambil SMP, kemudian saya lanjut di Tasikmalaya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Huda. Ya mungkin ada jadwal Ustadz Nasir saja di sini. Ustadz tidak, beliau ustadz-ustadz kami dulu tatkala kami sekolah, tatkala kami menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Huda tingkat SMA. Dan alhamdulillah kemudian kami juga melanjutkan sekolah di Lamongan. Saya ngambil program bahasa Arab. Kemarin saya ingin ngambil program kuliah untuk luar negeri dan saya ngambil program bahasa Arab di Darun Nuhat. Darun Nuhat di Solokuro, tepatnya ya di Lamongan. Namanya Darun Nuhat di tempat Pak Kiai Joko Nursio. Saya ambil 6 bulan. Dan alhamdulillah setelah saya menuntaskan 6 bulan, kemudian saya lanjut di Mahad Ali An-Nur barengan sama Mas Naufal, Mas Alwan, ya adiknya Ustadz Panji saja. Adiknya Ustadz Panji, dan alhamdulillah kami lulus kemarin di tanggal 2 Desember. Kemudian alhamdulillah juga sekarang saya lagi mengembangkan program kami yang sebelumnya yang kami rintis di Singaparna, yakni awal mulanya kami ini merintis rumah tahfidz, Bu. Rumah tahfidz Al-Muslim pada tahun 2018 sampai sekarang 2023, dan qadarullah dari pihak yayasan feedbacknya bagus. Jadi kata yayasan itu, yaudah kita lanjutkan ke pengembangan yang lebih serius katanya. Pengembangan yang lebih besar, pengembangan yang tantangannya itu lebih katanya itu. Apa? Alhamdulillah kami ini insya Allah di tahun pertama ini, tahun ajaran 2024-2025, insya Allah kami membuka unit Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Muslim namanya. Jadi kami ini Muhammad Rehan dan teman-teman, sebelah kanan saya Ustadz Jais, kemudian Ustadz Mukhlis, salah satu staf pengajar di Rumah Tahfidz Al-Muslim, sekaligus insya Allah nanti juga kita libatkan di dalam program Pondok Pesantren Islam Tahfidzul Quran Al-Muslim. Mungkin sekian perkenalan saya. Kita lanjutkan dengan apa yang saya akan sampaikan, beberapa materi yang saya dalami berkaitan tentang peran orang tua dalam membentuk kesolihan anak. Jadi kemarin di judulnya salah, membentuknya kurang. Artinya peran orang tua dalam membentuk kesolihan anak. Jadi gimana sih kita selaku orang tua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan anak? Anak anugerah bukan, Bu? Anugerah, tentu nikmat yang sangat besar. Banyak dari saudara-saudara kita yang belum Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai tentang anak. Maka anak ini adalah anugerah. Kita lihat di berbagai media sosial, Bu ya. Dengan maraknya zaman globalisasi ini, kemudian banyaknya bermunculan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tentunya misalkan kemarin di daerah Mangkubumi terdapat pembacokan terhadap orang yang tidak dikenal. Siapa yang melakukannya? Kebanyakan berusia SMP dan SMA. Kemudian kemarin di daerah satu tempat masih di Tasikmalaya, ada satu keluarga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu uji
tentang anugerah tadi, yakni seorang anak berupa kekurangan. Selang dia tinggal di rumah orang tua tersebut, dengan orang tuanya tidak memiliki ilmu dan sebagainya, anak tersebut dibunuh. Itu baru kemarin kejadiannya, Bu. Ada sebulan kemarin. Maka dalam hal ini saya kok kayaknya perlu mengangkat sebuah tema, apa sih peran orang tua dalam membentuk kesolihan anak. Karena yang mendominasi kesolihan anak yakni orang tua. Betul, Bu ya? Orang tua. Karena anak ini Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan fitrah. Oleh sebab itu, apa sih peran orang tua dalam membentuk kesolehan anak? Kalau saya ambil makna peran, saya ngambil makna peran di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Peran itu ialah sebuah konsep yang harus dimiliki oleh orang tua, baik dari segi hak maupun kewajiban, untuk merealisasikan suatu program dalam organisasi. Dalam hal ini, peran jelas peran dalam orang tua, maka organisasi yang harus dia bentuk program-programnya ialah rumah tangga. Bagaimana sih peran orang tua, ibu dan ayah menjadikan anak tersebut, membentuk anak tersebut menjadi anak yang soleh? Saya sebutkan dulu bahwasannya tatkala kita berbicara peran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan tugas kepada kita sebagai manusia untuk berperan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peran yang kita diambil sebagai manusia yakni liya'budun. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran utama kita selaku manusia dikatakan oleh beberapa mufasir, salah satunya Ibnu Abbas, apa sih yang disebut dengan liya'budun? Liya'budun ialah liyuwahidun apa artinya? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran utama kita selaku manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih peran umum selaku manusia, belum masuk pada peran kita selaku orang tua. Nanti Allah Subhanahu di dalam Al-Quran, peran orang tua. Maka peran manusia hanyalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, berikut pula para nabi, kecuali untuk menyeru mereka kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul dan para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Baqarah, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Wawassa biha, saya telah mewasiatkan, kata Ibrahim, kepada baniha, kepada keturunannya, wa Ya'qub, dan Nabi Yakub. Kan keturunannya Nabi Ibrahim siapa aja, Bu? Pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak cucunya yakni untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berikut pula dengan Yakub, Nabi Yakub. Kira-kira Nabi Yakub memiliki berapa anak, Bu? Berapa, Bu?
12 yang kita sebut dengan Israil. Jadi Nabi Yakub itu Allah Subhanahu wa taala beri gelar dengan nama Israil. Apa Israil? Israil itu bahasa Ibrani yang artinya Isra itu kekasih, ilnya itu Tuhan. Maknanya kekasih Tuhan. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Nabi Yakub dengan 12 anak. Kemudian dari Nabi Yakub nanti terakhir keturunannya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Nuh bin Yusra. Sampai nanti zamannya Nabi Yusuf. Itu masih keturunannya Nabi Yakub. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya seluruh dakwah para nabi dan rasul ialah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah engkau meninggal dalam keadaan muslim. Orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugasnya ialah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini peran orang tua tatkala kita telah merujukkan tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu apa? Ibadah itu artinya al-khudu yang bermakna tunduk dan patuh. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap kita. Kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang terhadap kita. Maka ibadah secara syariat ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min aqwali wal a'mali al-batinah au dhahirah. Ismun jami'un sebuah sebutan nama yang komprehensif. Jadi kalau komprehensif itu lengkap, baik dari secara referensinya, baik secara nasnya itu lengkap teliti. Dengan apa? Mencakup semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang baik apa yang buruk? Adalah perkara yang baik. Karena yang baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang buruk pasti Allah Subhanahu wa taala membencinya. Karena setiap yang buruk itu pasti akan terjumus kepada keburukan yang lainnya. Maka hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala perkara, perbuatan, perkataan atau sifat yang baik. Tentunya dari perkataan, perbuatan, sifat kita yang baik ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada syarat satunya, yakni yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan, perbuatan, perkataan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Percuma tatkala kita beramal tanpa dasar ajaran Rasulullah, maka seluruhnya akan tertolak. Maka itu perbuatan yang bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat yang pertama, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala pasti ridho terhadap orang yang berbuat ikhlas kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan ridho tatkala orang tersebut berbuat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik perkara yang batin maupun perkara yang zahir. Itu prinsip kita, peran kita selaku manusia. Maka tatkala kita mengetahui peran kita selaku manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan manusia tersebut menganugerahkan tadi anak berupa anugerah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Qur'annya,
lillahi mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menganugerahkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak, berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita memiliki anak. Disebutkan di ayat selanjutnya, yahabu liman yasha'u inasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut, kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, inasa, seorang anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau memberikan kepada manusia tersebut yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yakni adzukur, anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, atau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka dua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menguji mereka, menjadikan mereka kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki aqima. Aqima itu keadaan mandul. Maka banyak saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala belum karunai anak. Jelas Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya, innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan maha berkuasa. Tentunya tatkala kita seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus mengambil prinsip peran kita tatkala kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah tak, yakni amanah. Karena setiap amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, maka sesungguhnya itu akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum, semua kalian itu ialah pemimpin. Wa kullukum ra'in, dan kalian seluruhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, terhadap apa yang ia tanggung jawabkan. Maka dilanjutkan dalam hadis tersebut, seorang ibu akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Berikut pula seorang ayah akan menjadi pemimpin dan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Maka tatkala seorang ibu, seorang orang tua ini menjalankan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada anak tersebut, yakni anak-anak yang soleh. Contohnya misalkan tatkala itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah jalan-jalan bersama Abdullah bin Abbas. Tatkala itu Abdullah bin Abbas ini dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di dalam hadisnya itu disebutkan mengendarai seekor keledai. Maka tatkala itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya bunayya, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, sesungguhnya saya ini akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Pertama, ihfadillah ya fadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Prinsip yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seorang anak, maka pertama kali yang diajarkan ialah tauhid. Ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang tersebut telah menjalankan tauhid, telah tertanam dalam jiwanya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan paham siapakah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ialah Allah yang maha melihat dan Allah yang maha kuasa.
Contohnya misalkan tatkala seorang anak tersebut telah ditanamkan ketauhidan, maka dia akan muncul dalam hatinya itu sifat ihsan. Ada yang tahu ibu, ihsan itu apa bu? Ada yang tahu ihsan? Ihsan itu anta abudullah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Pertama, ketika tauhid telah ditanamkan kepada anak, kemudian akan menimbulkan rasa ihsan, maka dia akan memperoleh, contohnya gini bu, tatkala ada maling di suatu tempat bu ya, maling misalkan, maling motor misalkan, ada CCTV, kira-kira diambil apa enggak bu? Enggak ya bu ya, karena dilihat CCTV. Maka tatkala anak pun juga sama, tatkala dia tertanam dalam hatinya ketauhidan, kemudian dia akan menimbulkan sifat ihsan, dia akan paham tatkala dia berbuat dosa itu, wah karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian anak itu ialah sebagai investasi akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah perantara pahala kalian. Kenapa sih disebut perantara pahala kita? Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Jika meninggal manusia, in qata'a, akan terputus anhu, baginya manusia, apa yang akan terputus baginya manusia itu amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3 perkara. Salah satunya ialah waladin sholihin yad'u, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz walad, bukan lafaz ibnun. Maka kalau walad itu artinya umum, maksudnya umum itu seluruh anak. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengkafil anak yatim pahalanya besar. Karena di sini disebutkan walad, bukan ibnun. Contohnya, tatkala seseorang meninggal, biasanya misalkan saya Muhammad Raihan bin Jurianto bin, berarti menunjukkan anak tersebut darah dagingnya orang tua tersebut. Tapi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan lafaz walad, berarti maknanya banyak. Walad itu anak yang berada dalam kafilnya dia. Maka pahala kita tatkala kita mengkafil anak yatim, pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilatal yatimi fil jannati hakada. Saya itu dengan orang yang mengkafil anak yatim itu, kafilatal yatama fil jannati hakada. Itu hakada, berarti berkah dengan pahalanya besar. Salah satunya misalkan kita membiayai anak sekolah, maka maknanya walad, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Kira-kira enak gak bu, tatkala kita telah tiada tapi kita ada yang mendoakan. Waladin solihin yad'u lahu. Kemudian innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi, senyanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tua atau akan mengangkat derajat seorang hamba fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu-tahunya derajat orang tua tersebut, hamba tersebut itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu dikatakan oleh hamba tersebut, ya Rabbi anna lihada, wahai Rabb, kenapa aku diangkat derajatku menjadi derajat yang lebih tinggi? Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis tersebut, bi istighfari wala dikalak, itu disebabkan istighfar anak-anak kita.
Berarti istighfar anak-anak kita yang soleh senantiasa mendoakan kita. Maka kata Rasulullah SAW, betul, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah perantara pahala kalian. Itu tatkala seorang tersebut dianugerahkan anak yang soleh. Misalkan kalau saya ngambil hadis tentang keutamaan seseorang yang dikaruniakan anak perempuan, pahalanya pun sangat besar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai disebutkan pahalanya akan dimasukkan surga tatkala dia berhasil membesarkan anak perempuan tersebut sampai dia menikah. Inna auladakum min kasbikum, maka tidak rugi tatkala kita selaku pengajar, misalkan rumah tahfidz dan sebagainya, pondok pesantren, kita mengucapkan, apalagi ibu-ibu yang di rumah mengajarkan anak kita a, ba, ta, sa, ja dan sebagainya, tatkala seluruh tersebut dihafal oleh anak kita, kemudian anak kita dalam setiap harinya senantiasa membaca Quran, maka berapa pahala yang mereka kirim terhadap kita. Betul gak Bu? Betul. Maka anak tersebut perantara kita tatkala kita didik dengan baik, contoh dengan baik. Maka perlu peran bagaimana sih yang harus dibutuhkan untuk membentuk kesolehan anak tersebut agar anak tersebut menjadi perantara pahala kita. Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan, mengajarkan kepada sesuatu, mandalla ala khair, kepada kebaikan, falahu ajru mithlufa ini, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Berarti kita misalkan mengajarkan A, kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan la aqulu alif lamin harfan. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kalikan dengan 10 kebaikan. Anak kita dari umur belia 4 tahun bisa ngaji abatasa sampai nanti umur setua senantiasa mengaji, insya Allah pahalanya akan sampai terhadap kita. Maka apa sih yang harus kita siapkan dalam membentuk anak-anak kita? Karena anak-anak kita ialah ladang pahala kita, investasi kita, kemudian amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka yang pertama ialah keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum bil iman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'tum dzurriyyatahum, dan anak-anak mereka, ittaba'a yattabi'u ittiba'an, mengikuti. Jadi anak keturunan mereka itu mengikuti dengan apa? Apa yang mereka ikuti? Bi iman, dengan keimanan orang tuanya. Nah, yang pertama ini Bu, apa? Dzurriyyatahum bi iman, mereka mengikuti keimanan kita. Berarti kita selaku orang tua harus memiliki sifat ketauhidan, keimanan yang betul. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan kepada anak-anak kita. Kemudian ada pertanyaan, lah kok ada katanya anaknya ada seorang ustadz dan sebagainya, tapi kok anaknya malah bandel? Maka itu ialah ujian bagi orang tua. Kemudian apa tugas kita tatkala kita menghadapi anak yang bandel? Utamanya kita senantiasa menasehati mereka. Itulah sebagai ma'dirah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ma'dirah? Alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tadi anak itu ialah amanah? Maka tatkala ada ma'dirah, alasan kita tidak bisa menjalankan amanah tersebut, maka kita bisa dikasih dispensasi. Sebagaimana dulu orang-orang Yahudi, mereka itu kan ibadah pada hari apa Bu, orang-orang Yahudi? Ada yang tahu Bu? Di dalam surat juz 9 surat Al-Anfal itu disebutkan
Orang-orang Yahudi itu beribadah pada hari Sabtu. Tatkala itu, karena hari ibadahnya hari Sabtu, mereka itu tidak boleh melakukan pekerjaan. Namun tatkala hari Sabtu itu, qadarullah, lautan yang ada di dekat mereka itu sedang surut, sedang pasang. Maka muncullah beribu-ribu ikan yang tadinya hari ibadah mereka, tapi mereka malah bekerja turun kepada lautan. Maka dikatakan orang-orang tersebut tidak ada yang mengingatkan mereka kecuali beberapa orang. Maka disebut ini ma'dirotan ila rabbikum. Sesungguhnya saya ini tatkala mengingatkan mereka sebagai alasan di hadapan Rabb kita. Tentunya tatkala kita memiliki anak yang memang susah, maka kita telah menasihati mereka sebagai bentuk ma'dirah, alasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma'alatna min amalihim min say. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal yang mereka kerjakan. Karena tadi disebutkan Rasulullah SAW, mandalla ala khair kal ajri mislah fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengajarkan, tanpa mengurangi pahala orang tersebut, terutama kepada anak-anak kita. Disebutkan oleh beberapa ulama, solahul abna ma'a solahil aba. Kesolihan anak itu bersama kesolihan orang tua. Fasolahul fardi solahul lil mujtami. Individunya baik, maka masyarakat punnya baik. Berarti yang pertama itu kitanya dulu. Solahul ra'i solahul lil ra'iyah. Baiknya pemimpin, maka rakyat pun baik. Banyak kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pemimpin yang baik, maka akan menimbulkan rakyat yang baik. Tentunya dalam keluarga, tatkala orang tua kita baik, maka akan melahirkan anak-anak yang baik. Apa sih peran orang tua? Maka masuk tadi peran kita selaku manusia hanyalah untuk liya'budun, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa sih peran utama bagi orang tua? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini Bu. Jadi peran kita selaku orang tua itu ini Bu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Yaitu apa? Qu anfusakum. Sifatnya, lafadznya pakai ku. Ku itu lafadz fi'ilnya fi'il amr. Kalau dalam pelajaran usul fikih Bu ya, kalau fi'lul amr itu maka menunjukkan sebuah kewajiban. Maka betul-betul harus kita lakukan. Tatkala kita tidak bisa melakukan, maka perkara tersebut akan menjadi dosa, akan berbuat merugi terhadap kita. Apa? Qu anfusakum, jagalah anfusakum wa ahlikum naro. Peran kita selaku orang tua ialah menjaga anak keturunan kita terhadap kita sendiri, baik keturunan kita dari apa? Dari neraka. Jadi peran utama kita yakni menjaga anak-anak kita agar terhindar dari neraka. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mensifati kita selaku orang yang beriman dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, menyuruhnya kepada seluruh orang-orang beriman. Kemudian apa sih tugas yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita? Qu anfusakum. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada siapa? Anfusakum. Apa arti anfusakum, Bu? Diri kita. Berarti sebelum kita merubah orang lain, berarti kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum
sebelum dirinya sendiri kita ubah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas, anfusakum, kitanya dulu, maka seluruhnya pun akan berubah. Siapa diri kita, maka kita selaku orang tua. Orang tua ialah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan al madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak kita. Tentunya apa sih peran kita dalam membentuk anak kita? Tadi kan disebutkan peran itu ialah sebuah konsep yang harus dimiliki oleh seseorang, baik hak dan kewajibannya dalam melakukan program atau melaksanakan program dari sebuah organisasi tersebut. Misalkan tadi keluarga. Berarti apa sih yang harus kita siapkan untuk membentuk anak-anak kita yang agar anak kita menjadi soleh? Maka yang pertama yang harus kita adakan dalam hati kita, dalam jiwa kita, agar anak-anak tersebut terlahir dengan anak yang soleh, agar anak-anak tersebut terbentuk menjadi anak yang soleh, maka yang pertama ialah ilmu. Ya kamu. Berarti ilmu itu salah satu perkara yang sangat penting. Kira-kira kalau orang yang berkeluarga tanpa ilmu, kira-kira gimana jadinya, Bu? Kalap, Bu, ya. Karena tidak punya ilmu. Dia tidak mengetahui siapa Allahnya. Karena dia tidak memiliki ilmu. Bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku orang tua, peran pertama yang harus kita lakukan, harus kita miliki sebagai peran kita orang tua, yang pertama ialah ilmu. Baik ilmu yang secara akhirat, baik ilmu secara dunia, harus kita miliki. Sebagai apa? Sebagai benteng untuk mengajarkan anak-anak kita. Makanya kata Rasulullah SAW, hukum menuntut ilmu itu hukumnya apa, Bu? Wajib, ya Bu ya. Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka orang yang menuntut ilmu juga kan Rasulullah SAW memberikan keutamaan yang sangat besar, ya Bu. Tadi saya sebutkan di dalam pembukaan, orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya surga. Yang pertama. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, Innallaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat di antara kalian yang memiliki ilmu. Kemudian di dalam hadis yang lain, tatkala kita mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada kita as-sakinah, ketenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi kita dengan malaikatnya. Itu pentingnya ilmu. Sampai jumpa, Mas. Ya. Saya singkat, Bu, ya. Saya singkat beberapa poinnya. Tadi yang pertama tentang ilmu. Maka penting bagi kita selaku orang tua dalam membentuk peran anak kita, yakni yang pertama ialah ilmu. Kemudian yang kedua ialah hikmah. Kita singkat, Bu, ya. Apa itu hikmah? Hikmah ialah suatu hal tatkala kita mentadaburi dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, baik yang bersifat qauliyah maupun kauniyah. Kita ngambil hikmah. Apa sih hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi? Apa sih hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit? Hikmahnya bagaimana? Maka yang harus terkumpul dalam jiwa kita dalam membentuk anak kita dalam kesolihannya, yang kedua ialah hikmah. Jadi kita bisa paham, oh hikmahnya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala beranjakkan dia dari umur balik, dari umur sebelum balik kepada balik itu, dia akan terbebani kewajiban ibadah. Kita harus tahu hikmahnya. Bagaimana hikmah dan sebagainya, bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apapun di dunia ini. Hikmah. Kemudian yang ketiga ialah sabar. Tentunya tatkala kita mendidik anak kita, sabar itu lebih
utama. Karena orang yang sabar itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat itu, orang yang sabar itu maka Allah Subhanahu wa taala cintai. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang sabar. Bagaimana tatkala seorang tersebut, orang tua tersebut tidak memiliki rasa sabar? Jadinya seperti berita yang kemarin, ya Bu ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala uji orang tua tersebut dengan beberapa kekurangan yang ada di anak tersebut, tatkala orang tua tersebut tidak bisa sabar, itu jadinya dia apa? Jadinya dia sampai membunuh anak tersebut karena dia tidak sabar. Betul, tatkala kita mendidik anak harus sabar, karena setiap anak ini memiliki fase, memiliki sifat yang berbeda-beda. Jangan sampai kita ini dalam bahasa itu habis sabarnya gitu ya. Habis sabarnya, jangan. Kita pahami aja bahwasanya anak ini anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berikut ialah investasi kita sebagaimana tadi disebutkan inna auladakum min kasbikum. Sabar. Karena orang yang sabar itu kata Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya itu akan Allah Subhanahu wa taala ajruhu bi ghairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya tanpa ada ukuran. Maka pahala sabar itu tidak disebutkan. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala pahalanya itu tidak terbatas. Maka yang ketiga yang harus terkumpul untuk membentuk kesolehan anak kita, baik orang tua, yakni kesabaran. Yang keempat yakni ialah doa. Tentu doa silahul mukmin. Doa itu ialah senjata orang muslim. Maka dengan doa ini jadikanlah sebagai senjata untuk menghunus langit Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan sampai anak kita tatkala anak kita tantrum, marah dan sebagainya, kita doakan yang baik, yang buruk buruk. Sebagaimana ada satu kisahnya Imam Masjidil Haram Bu ya. Dah tahu Bu? Kalau nggak salah Imam Sudes ya, Imam Sudes. Itu dulu katanya Bu, Imam Sudes ini tatkala kecil dia kan bandel. Kemudian main keluar biasa kotor-kotor, namanya juga anak-anak. Kemudian dia pulang ke rumah dan didapati ibunya Imam Sudes ini lagi memasak. Datang ke rumah bawa kotoran, masakannya tersebut dikotori oleh Imam Sudes tersebut. Apa yang didoakan Imam Sudes? Saya doakan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Betul kan Bu ya? Terijabahi. Karena doa orang tua itu niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ijabah kita. Maka jangan sampai tatkala anak kita tantrum dan sebagainya, kita terucap kata-kata yang buruk. Bisa jadi ucapan tersebut menjadi doa kepada anak-anak kita. Maka tadi pentingnya ilmu terhadap kita. Pentingnya kita memahami hikmah dalam pendidikan anak, memiliki hikmah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik kauniyah maupun kauliyah. Kemudian kita memiliki rasa sabar tatkala mendidik anak, karena fase anak berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 fase. Pertama fase dhaif, kemudian fase kuat, kemudian nanti fase lemah kembali tatkala dia tua. Jadi harus sabar. Maka yang keempat ialah doa. Tentu doa ini sebagai silah senjata bagi kaum muslimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, karena sisanya saya akan sedikit bersosialisasi tentang pondok pesantren yang kami programkan, insya Allah. Untuk kesimpulan daripada pertemuan kali ini, tadi peran orang tua dalam membentuk kesolehan anak itu, bagaimana sih peran yang harus dimiliki, baik hak dan kewajiban bagi orang tua. Karena kenapa? Karena tadi peran orang tua disebutkan ya ayyuhalladzina amanu
anfusakum, jagalah diri kalian dan anak kalian dari apa? Dari api neraka. Disebutkan tadi anak ialah anugerah sebagaimana di dalam ayatnya. Kemudian anak juga bisa menjadi investasi pahala kita tatkala anak kita berdoa, yakni anak yang soleh. Kemudian tadi disebutkan tentang ibadah dan bagaimana apa yang harus kita kerjakan, miliki peran kita selaku orang tua. Tadi ada 4. Pertama ilmu, yang kedua hikmah, yang ketiga sabar, yang keempat ialah doa. Mungkin sekian dari kami. Sebelum kami tutup, saya sedikit bersosialisasi tentang pondok pesantren Tahfizul Quran Al Muslim. Boleh Bu ya? Pakai slide aja Bu ya. Nah, slide. Bisa siapa? Siapa? Ini Bu ya, ini profil dari pondok pesantren kami yang insya Allah program kami canangkan ialah program Tahfizul Quran serta bahasa. Kita mulai dengan lafaz basmalah, kemudian diawali tentang profil pondok pesantren Tahfizul Quran Al Muslim. Insya Allah program ini program pertama kali yang kami buka dan sebagai pengembangan dari Rumah Tahfidz Al Muslim yang qadarullah Rumah Tahfidz Al Muslim ini telah berjalan selama 7 tahun. Awal mulanya ini kita memiliki murid yang kita ambil waktunya itu subuh sama maghrib. Jadi memang dulu sulit sekali untuk membangun pola ini tatkala anak-anak ini mengaji subuh. Alhamdulillah sampai 7 tahun ini, umur 4 tahun, umur 5 tahun itu sudah ikut ngaji subuh. Jadi alhamdulillah di tempat kami ini anak-anak yang udah berusia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ini udah terbiasa bangun subuh. Kemudian berangkat pergi ke madrasah. Dan nanti kita lanjutkan sampai jam 6 belajar di rumah tahfidz. Kemudian kita lanjutkan pada maghrib. Pada maghrib, karena kenapa sih waktu subuh dan waktu maghrib? Karena di sana ini berbenturan dengan waktu dari program MDTA. Ayo Bu, di sini ada MDTA gak Bu? Ada Bu ya? MDTA. Kan MDTA itu biasanya programnya siang dan sore. Nah kami ini ngambil program di sela-sela waktu mereka. Subuhnya pergi mengaji, jam 7 sampai jam 2-nya pergi ke sekolah, sorenya jam 2 sampai jam 5 itu DTA TPA, maghribnya balik lagi kita ngaji sampai jam 8. Alhamdulillah sampai 7 tahun ini kita bisa mengajar ya Bu ya, itu sekitar 150 ada ya, 114. Itu pun kita ada yang ditolak Bu. Jadi memang standar dari rumah tahfidz ini beda dari yang lain. Jadi kita ngajar itu minimal 1 orang 10 santri. Banyak dari saudara-saudara warga-warga di sana tuh kita nggak terima, ditolak. Kemudian juga alhamdulillah rumah tahfidz ini bukan dikhususkan di kampung kita tersebut, tapi banyak juga pendatang-pendatang dari luar kampung kita yang jauh-jauh Bu ya,
yang jauh-jauh dari misalkan Manonjaya itu sampai datang ke tempat kita untuk ngaji rumah tahfidz. Karena feedback dari rumah tahfidz ini bagus, Bu ya, bagus dari masyarakat dan sebagainya. Kemudian program-program yang kami canangkan alhamdulillahirabbil alamin tersampaikan, maka yayasan dalam hal ini Yayasan Abdul Manap Singaparna yang digagas oleh Ibu Haji Eti. Kalau ibu nanti ke Singaparna ada toko Eksa, toko area Eksa Mall. Nah, itu yayasan di atas naungan kami, yang menaungi kami. Jadi donatur-donatur kami ini mereka ialah donatur-donatur pemilik toko yang ada di Singaparna. Alhamdulillah, pemilik namanya Eksa tokonya, Bu ya. Digagas oleh namanya Ibu Haji Eti, kemudian diketuai oleh Haji Andi Ramadan selaku putra dari Haji Eti sendiri, dan staf-staf yang lainnya pun keluarga dari bendahara dan lainnya. Ke bawahnya kita selaku ustadz-ustadz staf pengajar diikut libatkan dalam yayasan, dan alhamdulillah bagus dari mereka. Maka mereka menginginkan program yang baru sebagai lanjutan daripada program rumah tahfidz. Jadi anak itu agar terbentuk itu, Bu, kan mubazir, Bu ya, di rumah tahfidz kita dari SD sampai kelas 6 kan mubazir, SMP-nya kalau gak dilanjutkan. Maka dibuatlah Pondok Pesantren Islam Tahfidzul Quran di bawah naungan Yayasan Abdul Manap Singaparna. Abdul Manap Singaparna, Abdul Manap ini nisbat dari ayah Handa Haji Andi Ramadan dan selaku suami dari Haji Eti Suhailati. Dan alhamdulillah ini salah satu bentuk bangunan yang telah ada, Bu ya. Karena insya Allah kami proses sesuai dengan jenjang waktunya. Karena kan nggak mungkin, Bu ya, langsung brek semua gitu ya. Jadi agak dicicil. Ini masih bentuk bangunan all-in, maksudnya semuanya lengkap. Bawahnya kamar, atasnya kantor, kemudian kelas. Selayang panjangnya tadi saya sebutkan tadi, lanjutan daripada Rumah Tahfidz Al Muslim. Ini adalah logo kami, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Muslim, yaitu sebagai bentuk pengembangan dari Rumah Tahfidz Al Muslim. Maka oleh sebab itu, profil yang pertama ialah ma'had. Apa sih yang akan dicanangkan oleh ma'had tersebut? Oke, sebagai bentuk daripada tadi judulnya, ma'had tersebut ialah ma'had tahfidz, maka tidak luput yakni program utama yang kami akan canangkan ialah program tahfidz dan bahasa Arab. Kenapa sih kita ngambil tahfidz? Karena memang tahfidz ini disebutkan dalam hadis, begitu pula dalam ayat, memang tentang keutamaan orang yang mengajar maupun orang yang belajar Al-Quran. Kemudian penghafal Al-Quran juga disebut ahlullah. Kita ingin dengan Al-Quran ini bisa dibumikan di dalam kehidupan kita, baik di tempat kita maupun di negara kita, yakni terlahirnya generasi yang mandiri, nanti disebutkan. Kemudian program yang kedua, program bahasa. Kenapa sih bahasa Arab? Karena bahasa ini kan bahasa utamanya orang Islam, Bu ya, orang Islam. Maka lisanul Arabi syiarul Islam wa ahlihi, bahasa Arab itu adalah syair, syiarnya Islam dan syiarnya kaum muslimin. Kemudian di dalam ayat juga, walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli matar la'allahum yatadhakkarun Qur'anan arabiyyan ghaira dhi wajin la'allahum yattaqun. Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kemudian banyak tentang keutamaan dari bahasa Arab. Itu dua keunggulan yang kami canangkan dalam program Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Muslim. Maka untuk mewujudkan program tersebut, kami memiliki visi. Tentunya dalam sebuah instansi pendidikan ada visi dan misi. Yang pertama, visinya ialah melahirkan generasi penghafal Al-Quran yang solih, mandiri, berakhlak mulia. Bukan mencetak. Kalau mencetak kan susah, Bu ya.
tapi melahirkan generasi penghafal Al-Quran yang solih. Terutama solih itu bisa disebut jujur terhadap ilmu, karena orang yang solih itu pasti orang yang jujur terhadap ilmunya. Karena yang soleh itu akan melahirkan yang muslih. Orang yang muslih itu akan menuntut kita kepada kebaikan. Maka kita akan ingin daripada program tersebut melahirkan generasi penghafal Al-Quran yang soleh, terutama bagi dirinya, soleh bagi keluarganya, soleh bagi masyarakat, soleh bagi negaranya. Kemudian mandiri sifat dia selaku santri, mandiri baik dari segi finansial dan sebagainya, baik dari segi intelektualnya, dan berakhlak mulia. Karena tentu penting disebutkan bahwasannya adab itu lebih utama daripada ilmu. Kemudian misinya untuk mencanangkan visi tadi, maka kami memiliki visi yang pertama, membiasakan santri untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, menerapkan nilai-nilai kekeluargaan di lingkungan pesantren. Kenapa sih kekeluargaan? Nah ini Bu, yang perlu saya garis bawahi, karena yang saya rasakan 12 tahun saya pesantren berarti Bu ya, lebih. Ya hampir 12 tahun saya pesantren. Kenapa sih saya sebut kekeluargaan? Karena agar tidak ada rasa, pertama senioritas terutama Bu ya. Kemudian nanti agar tidak terhindar dari perilaku bullying. Ya Bu ya, bullying kan memang sekarang lagi marak-maraknya. Ya. Karena kalau sifatnya keluarga kan kita dekat dengan yang lainnya. Maka misi kita ya ini menerapkan nilai-nilai berkeluarga dalam lingkungan pesantren. Yang ketiga, membiasakan santri untuk menerapkan amal ibadah dalam keseharian. Tentu ini ialah penunjang dari visi menjadi melahirkan anak yang solih terhadap amalnya, jujur terhadap amalnya, berserta mandiri. Membentuk santri yang mandiri, bersih dan sehat. Kemudian yang kelima, mencetak santri yang berakhlakul karimah dalam bersosial. Itu utamanya. Kemudian kita lanjutkan tentang tujuan ya Bu ya. Tujuan dari pendidikan kami, pertama kami bertujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi. Dalam visi misi tersebut akan terlahir 4 bagian. Pertama, tujuan pendidikan itu pertama dari bagian kurikulum. Apa sih kurikulum yang kami akan canangkan? Pertama tentu tahfidzul Quran sebagai penunjang dari program utama. Kemudian bahasa Arab sebagai penunjang dari bahasa utama tadi, baik kalam maupun makronya. Karena disebutkan katanya santri itu harus bisa baca kitab kuning. Kalau belum bisa baca kitab kuning bukan santri katanya Bu ya. Ya nanti kita tunjang dengan bahasa Arab. Insya Allah nanti bahasa Arab kita udah programkan. Kita pakai biasa kitab Hiwar. Kemudian kita juga nanti pakai kitab Durusul Lugha li ghairi nafi'i biha. Plus nanti di akhir kelas 3 insya Allah kita akan gulirkan tentang program daurah nahwadihnya. Nahwadi program metode manhaji. Insya Allah 1 bulan bisa bahasa Arab, bisa membaca kitab gundul. Kalau tahfidzul Qur'annya kita ngambil pertama tadi program Rumah Tabit Al-Muslim, kemudian kita gabungkan dengan program tahfidznya yang di Jakarta itu apa namanya? Lupa saya. Kafilah. Nah, Kafilah internasional Ibu ya. Kafilah, jadi programnya Kafilah. Kemudian kita sandingkan dengan programnya metode Al-Qasimi. Kan metode Al-Qasimi itu tidak boleh menghafal kecuali dia telah menghatamkan minimal 40 kali. Dalam hal ini kami akan mencanangkan dalam otoritas kami, teknisi kami, selama setengah tahun awal kita akan bahasa Sundanya jejel, tahsin dan qiraatil Quran. Jadi biar lancar, jadi biar terbiasa. Insya Allah kalau udah terbiasa ngapal pun mudah. Karena beberapa teman kami terutama evaluasi tatkala kami masuk pondok
tahfidz terutama belum bisa baca Al-Quran dengan benar, itu malah jadi beban terhadap kita. Stres kalau bahasa kita ya dulu ya. Stres. Orang lain maju cepat, kita malah di bawah. Jadi kita samakan di setengah tahun pertama untuk tajdid, tahsin, wal qiraatil Quran. Kemudian tafsir Al-Quran tentu sebagai penjelas daripada Al-Quran. Kemudian hadis Arba'in An-Nawawi, insya Allah kita inginkan program utama kami 3 tahun ini hafal Arba'in An-Nawawi. Misalkan kalau dalam 1 tahun 2 tahun ini bisa hafal hadis Arba'in, kita coba nanti tambah hadisul ahkam dari kitab Umdatul Ahkam. Jadi hukum-hukum tentang fikih dimasukkan dalam hadis tersebut. Jadi untuk program pertama gak muluk, cuman hadis 40 hadis Arba'in. Kemudian kita tahsin dan tajwid sebagai bentuk penguatan daripada tahfidz. Kemudian nanti kita lengkapi dengan harus hafal matan Tuhfatul Atfal, Yaqul Roji dan sebagainya. Insya Allah kita canangkan di program kami. Kemudian akidah wal fikih, tentu akidah sebagai penunjang kebenaran kita, bagaimana kita bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasulullah. Kemudian fikih, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak dan adab, insya Allah. Kemudian kompetensi lulusan yang kita inginkan dari program-program kami, yang pertama hafal Al-Quran secara mungkin 10 juz. Jadi ini program dari yayasan, Bu. 10 juz ini dari yayasan, jadi tidak muluk-muluk. 10 juz yang penting mungkin. Tapi kebanyakan, misalkan saya ngambil di program teman saya di Solo itu, 10 juz itu memang bisa lebih nanti kalau anak tersebut sudahlah lancar. Tapi memang kita canangkan 10 juz dulu, biar tidak terlalu membebani. Hafal hadis dan mutul ilmu, tadi hadis Arba'in, kemudian mutul ilmunya bisa Tuhfatul Atfal dan lain-lainnya. Kemudian terbiasa bahasa Arab, aktif dan pasif. Minimal dia bisa mafhum secara kalam dan mafhum secara makro. Makro itu tatkala dia baca kitab, Bu ya, paham itu. Oh, ini orang Arab datang ke sini, dia bisa paham apa terjemahnya. Jadi itu program kami. Kemudian yang keempat, memiliki adab dan akhlak mulia. Yang kelima, memiliki dasar ilmu syar'i, tentunya tadi ditunjang ayat akidah, fikih dan sebagainya. Kemudian berjiwa mandiri. Tentu berjiwa mandiri kan biasa santri mah, Bu ya, nyuci sendiri dan sebagainya. Jadi biar mandiri, baik dari secara intelektual maupun secara kapasitas dirinya. Kemudian secara ekstrakurikuler, insya Allah kami akan canangkan pertama bela diri, futsal, berenang, agrobisnis. Agrobisnis ini nanam gitu, Bu, berkebun. Jadi kalau gambarannya itu, programnya ini, setiap anak itu nanti kita amanahi beberapa tanaman sayuran, misalkan cabai. Nah, cabai misalkan 3 polybag, itu cuman mengisi waktu di sore harinya. Kemudian berenang, memanah, muhadharah, public speaking, muhawarah, percakapan bahasa Arab, bulu tangkis, volleyball dan sebagainya. Jadi ini ditunjang dengan lahan yang kita miliki, Bu. Jadi lahan yang kita miliki alhamdulillah cukup luas, jadi insya Allah semuanya bisa terrealisasi. Kemudian untuk kegiatan, kayaknya kepanjangan terlihat, jam 3 sampai jam 3.30 atau setengah 4 kita bangunkan santri. Sholat malam biasa kita suruh, sholat subuh, zikir pagi, halakoh tahfidz, mandi pagi dan sebagainya. Sampai nanti sekolah itu di jam 7 sampai jam 12. Belajar, nanti sholat duhur, siangnya makan siang, kemudian dilanjutkan murojaah. Kemudian istirahat tidur siang dari jam 2 sampai jam 3, dilanjutkan sore hari sholat asar, zikir sore, halakoh tahfidz, mandi kegiatan dan sebagainya, sholat maghrib, kemudian nanti isya belajar malam atau pengecekan amal yaumi. Ini, Bu, kegiatannya insya Allah. Kemudian kita lanjutkan sarana prasarana. Ini, Bu, sarana prasarana yang kami miliki. Yang pertama, ruang utama. Tadi ruang utamanya kayak gini, Bu. Jadi masuk pondok itu ruang utamanya masih satu bentuk bangunan.
Yang kedua, uang kamar. Jadi insya Allah Bu, di program kami ini dengan keluasannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada yayasan kami ini, insya Allah baik dari ranjang maupun kasur serta yang lainnya itu kami sediakan. Bentuk realnya yang sebelah kanan Bu, itu bentuk ranjang, lemari dan kasurnya. Jadi udah lengkap insya Allah. Kemudian ini ruang kelasnya yang kita akan gunakan. Ruang kelasnya ini tuh muat 25. Muat 25, ini bisa dibesarkan belakangnya. Jadi bisa lebih. Ini lapangan yang tadi kami sebutkan, yang sebelah pojok sana rumah ustadznya. Jadi rumah ustadznya itu tidak berjauhan dengan santrinya. Jadi ustadznya juga ada di dalam pondoknya. Langsung lihat kegiatan santri. Jadi ustadznya sebelah sana yang rumah pojok sana. Ini lapangan yang kami miliki. Sini masih ada lahan insya Allah bangunan nanti, dan sana juga akan dibangun gazebo. Untuk lahan musolanya belum kami foto Bu, lupa di atas, jadi belum saya foto. Ya insya Allah begitu. Jadi insya Allah untuk program kami di tahun ini semuanya dari yayasan, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan bagi yayasan. Insya Allah anak-anak tersebut kita berikan beasiswa Bu, beasiswa bagi anak-anak yang beruntung, terutama nanti anak-anak kita dicek aja, dites. Jadi anak-anak dites agar apa? Agar anak-anak tersebut bisa mengikuti program-program yang kami inginkan. Jadi periode pertama agar bisa menular untuk periode kedua, ketiga. Jadi programnya itu agar terjalan. Maka kami ingin membutuhkan anak-anak yang memang insya Allah sesuai di kriteria yang kami syaratkan. Gitu Bu. Mungkin sekian dari kami. Mungkin kurang dan lebihnya insya Allah nanti kami tambahkan bagi wali santri yang mengikuti program kami di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al Muslim Singaparna insya Allah. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.